Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada hari ini kita masih dapat beribadah bersama meskipun secara online. Pada saat ini juga saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama berdoa sebelum memulai ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur jika pada tengah pekan ini kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, kiranya meskipun kami melalui online, tapi jiwa kami pun boleh terus memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh terus memiliki kerinduan untuk kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Pimpin sertai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, seringkali kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu tentang apa yang ada di depan kita. Masalah apa yang akan kita hadapi nantinya. Bahkan bagaimana kehidupan kita ini. Namun di balik ketidakmengertian kita sebagai manusia, ada satu pribadi yang mengetahui semua yang akan terjadi dalam hidup kita. Pribadi yang bahkan mengenal kita jauh lebih dalam dari diri kita sendiri, untuk mengenali diri kita dan seperti apa. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Pribadi yang mengenal hatiku.
Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk menundukkan kepala kita dan berdoa, memohon hikmat dari Tuhan untuk boleh memahami firman-Nya pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan untuk kiranya Tuhan sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, terangi kami dengan kebenaran akan firman-Mu Tuhan, sehingga kiranya kami boleh mengerti akan firman ini. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan di malam hari ini, sehingga kami pun boleh benar-benar memahami akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ misbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah keluarga yang memiliki 2 anak yang masih kecil-kecil. Kira-kira mereka baru berumur SD kelas 2 dan kelas 3. Kedua anak ini asik bermain di taman dan dengan mainan favorit mereka masing-masing. Ketika kedua anak ini sedang asik bermain, tiba-tiba sang ayah keluar dari rumahnya dan langsung menyuruh mereka serta mengajak mereka untuk pergi. Tanpa bertanya kepada sang ayah, kedua anak ini akhirnya pergi dan meninggalkan permainan mereka. Bahkan tidak hanya pergi, tetapi mereka pun tidak protes untuk meninggalkan tempat mereka bermain, bahkan mainan mereka. Akhirnya mereka pergi ke tempat yang entah itu akan membuat anak-anak ini menjadi senang atau justru membuat anak-anak ini merasa kurang senang berada di tempat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya satu keluarga ini sampai di suatu tempat yang indah banget dan memiliki tempat bermain yang lebih banyak serta menyenangkan. Kemudian anak-anak bermainlah di sana. Begitu juga dengan apa yang dialami Abram ketika ia sudah hidup di Ur Kasdim bersama dengan keluarganya. Tiba-tiba Allah memanggilnya untuk pergi ke tempat di mana ia sendiri pun tidak tahu. Dan Abram di situ tidak bertanya kepada Allah, "Mau dibawa kemana aku, Allah?" Tetapi Abram juga tidak protes bahwa ia harus meninggalkan keluarganya. Abram tidak tahu apakah tempat yang akan dituju itu merupakan tempat yang membuatnya akan merasa lebih
nyaman, atau sama seperti anak yang tadi, justru membuatnya tidak nyaman. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, seorang teolog yang bernama Calvin mengomentari akan panggilan Abram ini. Ia mengatakan bahwa aku memerintahkanmu untuk pergi dengan menutup mata dan melarangmu untuk bertanya kemana aku akan membawamu. Sampai setelah meninggalkan negaramu, kamu akan memberi dirimu sepenuhnya kepadaku. Penggambaran yang diberikan oleh Calvin tersebut menunjukkan akan perlunya iman yang taat dan setia kepada Tuhan yang telah memanggil Abram. Oleh karena itu, meski Abram tidak tahu, namun Abram memilih untuk taat dan mengikut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada hal menarik ketika Allah memanggil Abram. Allah memanggil Abram untuk menggenapi rencananya dengan memintanya untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, bahkan rumah bapaknya. Bukan hal yang mudah bagi kita mungkin untuk kita bisa melakukan hal yang sama. Dan mungkin itu juga yang dialami oleh Abram ketika itu. Seperti yang kita tahu bahwa Abram sudah tinggal bersama dengan keluarganya beberapa tahun lamanya. Bahkan seorang penafsir mengatakan bahwa ketika Terah ayahnya masih hidup, maka segala keputusan yang akan diambil oleh Abram harus seizin dengan Terah. Dan bahkan ketika ia mengambil keputusan, maka ia harus membicarakan dahulu kepada ayahnya. Sebelum keputusan tersebut akhirnya diiyakan atau dilakukan oleh Abram. Namun Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita lihat di dalam pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-32, di situ dikatakan bahwa Terah sudah mati. Terah mati sebelum Abram dipanggil oleh Allah untuk menggenapi rencananya. Keputusan demi keputusan akhirnya Abram harus memutuskannya sendiri. Abram harus mengambilnya, Abram harus benar-benar menggumulkannya sendiri untuk ia boleh menjawab apakah iya atau tidak akan keputusan itu. Akan tetapi ketika ia mengambil keputusan untuk menjawab panggilan Allah dan pergi dari negeri sanak saudaranya, bahkan rumah dari bapaknya, ia pun menjawab ya, dan ia pun pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan yang Allah berikan kepada Abram itu sebenarnya merupakan panggilan yang sama yang Allah berikan kepada setiap kita orang-orang percaya. Panggilan yang merupakan penggenapan akan rencana Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Allah ingin setiap kita saat ini bukan hanya pergi di suatu negeri yang jauh atau di negeri lain yang mungkin dekat dengan kita, Malaysia atau Singapura atau kemanapun. Tetapi yang Allah inginkan adalah Allah ingin kita memberitakan firman-Nya terlebih dahulu kepada orang-orang di sekitar kita. Namun panggilan kita saat ini sebagai pemberita Injil bagi sekitar kita, itu terkadang membuat kita juga masih bertanya-tanya, apakah ya Tuhan saya ingin melakukan, ataukah tidak. Bapak Ibu sekalian, dalam Matius 10 ayat yang ke-37a dikatakan, barang siapa mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, yaitu Tuhan, ia tidak layak bagiku. Dan di dalam Markus yang ke-8 ayat yang ke-35 dikatakan juga, sebab barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, yaitu Tuhan,
Dan karena Injil, ia akan menyelamatkan itu. Kedua bagian Injil ini menunjukkan tentang bagaimana kita sebagai orang-orang percaya yang akan memberitakan Injil tersebut harus meninggalkan hal-hal duniawi dan mengutamakan Allah dalam hidupnya. Namun, hal-hal duniawi ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki benda-benda duniawi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita harus memprioritaskan hidup kita kepada Allah. Kita harus benar-benar memiliki tujuan utama dalam hidup kita adalah melayani Allah, melayani Tuhan Yesus. Nah, hal ini pun sama dengan yang dilakukan oleh seorang pesiarah. Ketika mereka bersiarah, ketika mereka pergi melakukan siarah ke suatu tempat, maka mereka tidak akan membawa banyak barang dalam dirinya. Bapak Ibu sekalian, kita bisa membayangkan seorang pesiarah hanya perlu membawa bekal perlengkapan yang benar-benar diperlukan untuk dirinya saat itu. Bekal yang cukup untuk perjalanannya di dalam dia melakukan siarah itu. Bukan hanya akan mengganggu ketika seorang pesiarah membawa barang-barang yang banyak, tetapi ketika seorang pesiarah membawa barang-barangnya yang berat dan banyak, maka pesiarah itu akan kehilangan fokus tujuan utamanya, kemana dan apa yang akan ia lakukan ketika ia pergi. Demikian juga setiap kita. Jika kita dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi kita masih mementingkan hal-hal duniawi, mengutamakan orang-orang di sekeliling kita daripada Tuhan, maka pada akhirnya fokus kita akan tergeser oleh hal-hal ini. Bapak Ibu sekalian, dapat dilihat juga Abram ketika memenuhi panggilan Allah untuk pergi ke negeri yang dijanjikan Allah, yang disebut dengan tanah Kanaan ini. Abram tidak mengetahui sebenarnya kemana ia akan pergi. Tetapi meskipun ia tidak tahu akan pergi kemana, namun Abram tetap taat dan setia. Tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi Allah memberikan berkat dan janjinya kepada Abram karena kesetiaan imannya. Berkat yang ditujukan baik untuk dirinya, yaitu berupa nama dan kedudukan yang besar, maupun bagi keturunannya, yaitu tanah Kanaan dan juga janji-janji Allah lainnya. Bahkan bagi dunia saat ini, melalui Yesus Kristus, yaitu keselamatan bagi setiap kita orang-orang percaya dari setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Perjalanan Abram berangkat dari Ur Kasdim ini ke tanah Kanaan yang terdapat dalam ayat 6-9 ini menunjukkan bagaimana dirinya taat kepada Allah. Meskipun kembali ia tidak mengerti apa yang akan terjadi ke depan, kemana ia harus pergi. Tetapi ia taat, ia berjalan, ia mengikuti apa yang Allah perintahkan, ia mengikuti apa perkataan Allah, sabda Allah dalam hidupnya. Perjalanan Abram ke tanah Kanaan ini juga memberikan petunjuk penting bagi kehidupan iman orang Kristen. Bagaimana ketaatan iman yang dimiliki oleh Abram itu harus menjadi ketaatan iman yang kita miliki juga. Sebagaimana yang dikatakan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Juga telah menuliskannya tentang bagaimana hubungan Abram kepada Allah. Kemudian kita lihat juga di dalam ayat yang ke-6 ini, Abram berjalan ke suatu tempat yang bernama pohon tarbantin di More, dekat Sikem.
Kalau Bapak Ibu sekalian mengetahuinya, More ini merupakan tempat orang Kanaan berkumpul untuk mendengarkan nubuat. Nubuat yang akan diterimanya dari seorang peramal, yang mana mereka akan mendengarkan melalui gemericik suara dedaunan. Namun berbeda dengan apa yang dialami oleh Abram. Ketika orang Kanaan mereka mencari nubuat dari seorang peramal, tetapi Abram justru mendapatkan nubuat itu dari Allah sendiri. Allah datang dan berbicara sendiri kepada Abram. Kemudian setelah itu Abram pun membangun mezbah bagi Allah. Bapak saudara sekalian, Abram telah memberikan contoh bagi setiap kita, orang-orang percaya, tentang bagaimana dirinya taat dan memiliki iman kepada Allah dengan kesetiaan di dalam hidupnya. Meskipun Abram tidak pernah tahu ketika itu kemana ia akan pergi, apa yang akan terjadi ke depan, bagaimana hidupnya, tetapi Abram taat. Bukankah itu juga yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah, kita harus taat kepada sabda Allah. Ketika Allah memanggil kita untuk memberitakan firman Tuhan, ketika Allah memanggil kita untuk menjadi saksi Kristus yang hidup di dunia ini, dengarkanlah apa yang Allah katakan dan lakukan. Percayalah bahwa Allah akan menyertai hidup setiap kita. Memang Allah tidak pernah menjanjikan ketika Allah memanggil kita, hidup kita selalu mulus, hidup kita selalu baik-baik saja. Tetapi Allah menjanjikan akan penyertaannya, akan perlindungannya dalam hidup kita. Biarlah kiranya firman pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk kita terus menaati firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada malam hari ini. Bersyukur Tuhan kami boleh belajar dari anak-Mu Abram akan iman yang ia miliki, meskipun ia tidak tahu akan ke depan, tetapi ia tetap percaya kepadamu, melangkah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Magelang yang mana saat ini COVID semakin meningkat Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya kasih-Mu terus nyata dalam hidup kami, dan jika kami boleh meminta Tuhan, biarlah COVID ini boleh berlalu daripada kami. Tidak hanya Magelang tetapi Indonesia dan bahkan dunia Tuhan. Tolong juga untuk pemerintah, sehingga kiranya pemerintah boleh dengan sigap untuk menangani COVID ini Tuhan. Dan masyarakat Indonesia boleh bersama-sama menyadari akan protokol kesehatan. Untuk kami boleh bersama-sama menjaga diri kami daripada sakit COVID ini. Berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang lemah tubuh, kiranya Tuhan yang terus pulihkan mereka, Tuhan yang terus jamah mereka dan berikan kekuatan bagi mereka. Bagi setiap mereka yang saat ini sedang bergumul Tuhan, Engkau yang tilik mereka, apapun pergumulan mereka, kiranya mereka boleh terus memiliki iman di dalam Engkau, mereka boleh terus setia di dalam menyampaikan firman itu, meskipun mereka bergumul Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami untuk kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.